Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai dengan 10. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenungkan atau berbicara soal masa muda, maka masa tersebut digambarkan sebagai masa yang penuh dengan sukacita, yang menjadi masa emas bagi seseorang. Sebuah lagu mengatakan bahwa masa muda adalah masa yang sangat indah, di mana terdapat api yang tak kunjung padam, yang selalu membakar dalam kalbu. Mengapa demikian? Karena pada masa-masa inilah seseorang dapat memaksimalkan atau bahkan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dan berusaha menggapai segala impiannya. Menariknya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Pengkhotbah memaparkan masa yang potensial tersebut, masa yang dikatakan sebagai masa keemasan tersebut, sebagai masa yang sia-sia, sebagai sebuah kesia-siaan. Mengapa demikian? Kalau kita merujuk pada bahasa Ibrani yang digunakan, kata yang diterjemahkan sebagai sia-sia ini memiliki kesamaan nama dengan saudara Kain di dalam Kejadian 4, yakni Habel. Jika diterjemahkan, maka kata hevel yang dipakai tidak hanya bermakna sia-sia, tapi dia juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat, sesuatu yang cepat berlalu, dan sesuatu yang menguap. Artinya sepanjang kitab ini, karena kitab Pengkhotbah menekankan betul soal kesia-siaan, Pengkhotbah menekankan makna kehidupan manusia yang hanya sementara dan cepat berlalu, ibarat uap yang mudah menghilang. Seperti kehidupan Habel yang singkat, namun memberikan makna dan pelajaran yang mendalam bagi setiap mereka yang memperhatikannya. Pemahaman inilah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang menuntun penulis kitab Pengkhotbah pada kesimpulan bahwa masa muda dan fajar hidup, sebuah frasa yang bermakna masa kanak-kanak, adalah sesuatu yang sia-sia sebab ia sangat singkat seperti uap. Oleh karenanya, dalam ayat 9 bacaan kita tadi, setiap kita yang membaca kitab ini diajak untuk menikmati masa yang singkat tersebut dengan mengingat bahwa Allah akan mengadili setiap perbuatan yang kita lakukan. Melalui pesan ini, Pengkhotbah juga tidak sekedar hanya menekankan soal singkatnya masa muda, tetapi juga ia menekankan soal bagaimana yang bisa kita lakukan di dalam mengisi masa yang singkat tersebut, di mana hal ini ketika kita lakukan akan memiliki dampak yang panjang untuk masa depan kita. Dampak yang tidak hanya sebentar, tetapi dampak yang begitu panjang. Pandangan ini juga yang berbicara kepada setiap kita Bapak Ibu di hari ini, di mana sampai sekarang kita masih bergumul dengan generasi-generasi muda kita. Terlebih lagi dalam situasi pasca pandemi ini, di mana perkembangan teknologi, lalu juga perkembangan pandangan-pandangan, dan hal-hal lainnya mempengaruhi kehidupan generasi-generasi muda kita. Mempengaruhi tidak hanya mereka, namun juga mempengaruhi cara pandang kita terhadap mereka.
Melalui renungan pagi hari ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa masa muda adalah sesuatu yang singkat. Walaupun ia singkat, tetapi ia penuh dengan makna. Tidak hanya penuh makna, tetapi juga penuh dengan sukacita dan perlu diarahkan. Sebab generasi muda kita merupakan generasi yang membutuhkan keteladanan dan peran serta kita untuk mengoptimalkan serta memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Hal inilah Bapak Ibu yang harusnya mendorong kita, menyemangati kita untuk apa? Untuk tidak memandang bahwa kaum muda atau anak-anak muda kita dengan memandang mereka sebagai orang yang berjalan sendiri, semaunya sendiri. Marilah melalui renungan ini kita terdorong untuk memperhatikan mereka dengan lebih lagi. Memperhatikan mereka dengan lebih serius lagi. Tidak hanya sekedar memperhatikan, namun juga hadir di dalam kehidupan mereka dengan mau mengerti, mau merasakan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan keseharian mereka. Menyertakan mereka tidak hanya sebagai orang yang mengerjakan sesuatu, tetapi juga menempatkan mereka sebagai subjek yang bisa kita pelajari di tengah usia kita yang semakin bertambah ini. Sebagai subjek yang mengingatkan kita untuk terus menambah kebijaksanaan kita dan mendorong kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab generasi muda kita, selain menjadi masa depan, masa muda adalah masa yang singkat, namun sangat menentukan kehidupan ke depannya. Bahkan menentukan persepsi gereja bagi masa depan mereka. Dan biarlah Bapak Ibu, melalui perenungan ini, kita semakin diingatkan dan semakin didorong untuk terus mengembangkan pola pikir kita, pola pandang kita yang kreatif, serta berusaha untuk mengerti generasi muda kita. Sebab mereka pun mungkin pada saat ini sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Marilah kita hadir di tengah pergumulan mereka. Marilah kita memberi diri kita untuk boleh mengerti mereka, mendengarkan mereka, dan juga menyediakan diri kita menjadi teladan yang akan mereka jadikan sebagai pegangan untuk mengenal Kristus lebih dalam di dalam keseharian mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman hari ini, perenungan pagi ini, kami diingatkan untuk mau mengerti akan generasi muda kami. Mau menjadi contoh yang mendengarkan mereka di masa-masa singkat dan mengarahkan di masa singkat mereka ini untuk boleh hidup seturut dengan firman-Mu saja. Biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang dapat dijadikan sebagai panutan, dapat dijadikan sebagai teladan bagi kehidupan mereka ke depan, dan semakin memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.